Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Pada pekan ini masyarakat dikejutkan oleh pengungkapan mega korupsi baru senilai 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menangkap 7 orang tersangka, 4 orang para pemimpin anak BUMN Migas dan 3 orang dari pihak swasta yang diberi amanat pengadaan BBM dalam negeri. Namun produksi BBM justru dipermainkan. Anggaran pendapatan dan belanja negara dijebol para pelaku hingga hampir 200 triliun rupiah. Seperti apa modus kejahatan korupsi ini dilakukan oleh para pelaku? Apakah para bos BBM ini bisa melakukan tanpa backing siapapun? Siapa sebenarnya dalang di balik operasi para bos BBM ini? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Dan pemirsa, inilah modus para bos BBM mempermainkan anggaran negara hingga 193,7 triliun rupiah. Menurut pernyataan dari Kejaksaan Agung menjelang dini hari 24 Februari yang lalu, para tersangka korupsi membuat kesepakatan yang membuat produksi BBM di kilang Pertamina berkurang atau turun tidak sesuai dengan target pemerintah. Caranya, bos kilang minyak Pertamina menolak minyak mentah produksi sesama anak perusahaan. Alasan penolakan adalah karena minyak mentah yang diproduksi mahal dan tidak memenuhi standar. Dampaknya jelas, pasokan BBM di dalam negeri pun berkurang. Setelah merekayasa situasi seolah Indonesia kekurangan BBM, aksi jahat mereka sukses memaksa pemerintah untuk membeli minyak atau mengimpor dari luar negeri. Impor BBM dengan kadar real octane number atau RON 90. Kejahatan para tersangka koruptor tidak berhenti hanya sampai di situ. Selanjutnya mereka bersekongkol mengoplos BBM dengan RON 90 seolah-olah menjadi BBM dengan RON 92. Dari semua akal bulus para tersangka korupsi inilah mereka sukses mengambil uang negara selama 5 tahun dari tahun 2018 hingga 2023 sebesar 193,7 triliun rupiah. Menurut Kejaksaan Agung, ini angka sementara, bisa semakin bertambah. Menurut Kejaksaan Agung, korupsi berjamaah uang negara sebesar 193,7 triliun rupiah ini berasal dari yang pertama adalah kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, yang kedua kerugian impor minyak mentah lewat broker, yang ketiga kerugian impor bahan bakar minyak melalui broker, yang keempat adalah kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi. Dan pemirsa, inilah nama-nama tersangka korupsi tata kelola BBM. Yang pertama adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, inisialnya RS, Rifas Yahaan. Yang kedua adalah CEO PT Pertamina International Shipping, YF atau Yoki Firnandi. Yang ketiga adalah Direktur FPO PT Kilang Pertamina International, SDS, Sani Dinar Saifuddin. Keempat adalah VP FM PT Kilang Pertamina International, Agus Purwono, AP. Kemudian juga ada beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, MKAR. Kemudian juga ada komisaris PT Navigator Katulistiwa, komisaris PT Navigator Katulistiwa adalah DW. Dan kemudian juga ada Gading Ramadan Jode, komisaris PT Jenggala Maritim, PT Orbit Terminal Merak. Untuk tahu sebesar apa sebetulnya uang 193 triliun rupiah itu yang dimaling oleh 7 orang tersangka ini, kita melihat bahwa uang itu selain bisa untuk menambah kesejahteraan rakyat, juga bisa untuk membangun 35 gedung Petronas. Anda pasti tahu, ini adalah ciri khas dari Malaysia yang di tahun 1992 adalah gedung tertinggi dunia yang saat itu dibangun dengan biaya 1,6 miliar dolar atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Untuk kurs rupiah di tahun 92 sebesar 2.500 rupiah per dolar Amerika. Dengan kurs sekarang, uang 193,7 triliun itu bisa untuk membangun 7 gedung kembar Petronas. Ya pemirsa, siapa dalang di balik mega korupsi 193,7 triliun rupiah itu? Analisis para narasumber akan memberikan gambarannya. Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.